warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar ini apa? Ketiga. Nah, sebelum ini kita akan belajar tentang lampu K3, K3LA, K2 serta resiko. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu coba tolong ketua kelas pimpin doanya. Siapa? Siap. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai saya absen dulu ya. Siap. Ini kehadirannya ya. Abdul Qadir Jailani. Hadir Pak. Abdul Yaji. Hadir Pak. Adnan Ridho. Hadir Pak. Alvino Adam. Siap, hadir Pak. Andika Aulia Rasya. Aninda Talita. Adelia. As'as. Hadir Pak. Ataila Fatih. Hadir Pak. Bagus Ontok. Siap, hadir Pak. Banyu Lokanta. Siap, hadir Pak. Bunga Neskayana. Pak Lidian. Hadir Pak. Fahri Ahmad. Hadir Pak. Faujan Alfian. Hadir Pak. Firda Azizah. Hafiz Rahmat Januar. Hadir Pak. Hanif Hadir. Jessica Asli. Khairul Raja. Hadir Pak. Muhammad Sekren. Hadir Pak. Muhammad Aliana Hanif. Muhammad Fadli. Siap, hadir. Muhammad Kiblan. Hadir Pak. Nabil Nur Haji. Hadir Pak. Nesa Alif. Nubila Haluki. Lafi Humayun. Hadir Pak. Lasa Alif Ramadan. Hadir Pak. Sheikh Kolino Ramadi. Ramadhani. Ramadian. Ya. Rizky Andika Maulana. Hadir Pak. Semi Hadir Aklam. Pak. Talita Naswa. Diko Dian Prayoga. Hadir Pak. Berarti masuk semua nih. Hadir Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hadir. Sudah pada sarapan belum? Masa belum pada sarapan? Sarapan dulu lah, ya kan? Sangat Pak. Karena logika tanpa logistik tanpa berpikir. Perut kenyang otak. Nah, ya kan? Baik, sebelum mulai kita ini dulu ya apa? Nyanyi dulu. Nah, nyanyi lagu wajib, oke? Boleh Pak. Ya, supaya kalian apa lagu wajib lagu wajib di Indonesia ya. Jangan SD ya. Nih, enggak lagu wajib. Berkibarlah bendera. Karena benderamu lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurut
membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Bakti. Suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Ini merupakan lagu wajib nasional ya. Lanjut ke materi. Tadi materinya lanjut ke materinya ya, rambu-rambu K3, K3LH dan K2 tentang resiko. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengetahui atau mengetahui apa tentang lampu K3, K2 serta resiko kerja, kalian dapat apa? Mengetahui kedua, ketiga apa? Yang keempat, jadi dapat mengetahui, dapat mengidentifikasi lampu-lampu K3, dapat mematuhi kamu di kehidupan kamu nanti setelah paham ya. Lanjut. Nah, sebelumnya ada nggak yang tahu apa itu? Kamu sering ini nggak tahu tentang lampu-lampu K3 dalam kehidupan kamu sehari-hari? Apakah kamu sering menemukan papan petunjuk? Contohnya adanya di mana itu? Di proyek. Iya, Pak. Apa tentang apa itu? Tanda apa? Rambut. Awas ada benda-benda jatuh. Iya. Kalau di pom bensin kalian pernah ada lihat nggak? Ada gambar rokok berasap dicoret. Nah, itu juga merupakan satu lampu. Oke. Yang ketiga, kamu pernah tahu kalau lampu kesehatan ada juga di dunia medis kesehatan. Lampu-lampunya. Nah, pernah lihat nggak? Yang di bawah tuh yang biasa di lantai. Nah, itu juga termasuk lampu itu.
Awas licin. Kan ada jadi hijau, merah, kuning. Nah, yang ketiga, tahu APD itu apa? Yang digunakan di bengkel atau tempat-tempat kalian kerja. Oke, lanjut. Nah, pentingnya memahami lampu-lampu K3 atau safety seat. Bapak bisa minta tolong satu nggak ini enter. Tolong ya. Nah, pentingnya memahami lampu-lampu K3 atau safety sign. Nah, bahasa Inggrisnya safety seat. Pertama apa itu? Dapat meningkatkan keselamatan. Lampu K3 yang dirancang untuk mengurangi resiko kecelakaan atau cedera pada tempat kerja, dapat lebih waspada. Kedua, dapat meningkatkan kesadaran ya kan bahwa pentingnya K3 dan APD-nya. Ketika kamu kerja tanpa memakai APD, makanya kamu harus bisa. Seperti kamu aja berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Nah, apalah satu ini ya. Ketiga dapat mematuhi peraturan pemerintahan ya kan. K3 ini ada dilindungi oleh aturannya. Lanjut. Nah, keempat, Mencegah kerugian. Kerugian kecelakaan kerja yang mengakibatkan baik finansial ketika kamu udah kecelakaan kerja ya kan, bisa tanah patah, nanti dirawat di rumah sakit. Rumah sakit nanti yang biayai perusahaan. Berarti menambah finansial dari keempat, membangun budaya keselamatan atau etos kerja. Jadi kebiasaan budaya itu segala sesuatu yang terbiasa. Ketika kamu bangun tidur, apa yang mesti kamu lakukan? Masing-masing berbeda-beda kan, ada yang air putih. Nah, ketika kamu masuk bengkel, apa yang mesti kamu lakukan? Budaya kerja itu harus dibiasakan. Ketika kamu masuk bengkel, masuk tempat kerja, kamu harus biasakan memakai wear, sepatu safety, sarung tangan. Keenam, produktivitas. Jadi dengan itu bisa produktivitasnya lebih cepat atau lebih meningkat. Ketujuh, adanya pelatihan dan pengembangan tentang K3. Kalian harus dilatih. Apa ini pelatihannya ada? Lanjut. Nah, bagaimana hubungan antara K2 sama K3? Apa itu K2? Keselamatan kerja, ketenaga listrikan. Kalau K3, keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, lanjut. Nah, bagaimana hubungannya ada di sini. Nah, kalau K3 diatur oleh Permenaker, Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, keselamatan kerja, budaya kerja, dan dari pasal 1 sampai pasal selanjutnya. Nah, kalau untuk K2 kelistrikan ada diatur oleh Menteri Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Jadi harus pahami K2 sama K3. K2 tentang ketenagalistrikan, kalau K2 secara umum. Karena kalian ada di jurusan kalian juga bisa paham tentang K2. Ya, lanjut. Nah, kalau pengertian lampu K3 atau safety seat. Nah, keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam setiap kerja. Salah satu komponen K3 adalah penggunaan lampu keselamatan untuk memberikan petunjuk peringatan pada pekerja bahwa ada risiko bahaya di tempat kerja. Lanjut. Nah, kalau untuk keselamatan tenaga listrikan nih, keselamatan tenaga listrikan adalah segala sesuatu
upaya langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasinya, ya kan, instalasinya aman, andal, terus dan kondisinya aman dari bahaya bagi manusia serta kondisinya akrab sama lingkungan, jadi tidak merusak lingkungan. Ketika kalau menjadi instalatir atau pasang instalasi, kalian harus ini amankan tuh, andal, aman sama ramah lingkungan. Apalagi nanti ada yang namanya segitiga api. Segitiga api itu timbul banyak yang gaduh-gaduh meledak, ya kan? Kenapa bisa gaduh meledak? Karena adanya bahan, ada bahan yang mudah terbakar, ada sumber, ada media, itu namanya segitiga api. Makanya ketika ada percikan jangan sampai kabel kelupas kena kayu adalah media terbakar. Bila timbulnya kebakaran diakibatkan oleh konsleting. Udah lanjut. Nah ini dia nih, 4 pilar keselamatan tenaga listrikan: keselamatan secara kerja, keselamatan secara umum, lingkungan, instalasi, ya kan? Perlindungan terhadap pegawainya, dilindungi untuk pegawainya. Nanti makanya ketika pegawai-pegawai yang udah di PLN harus benar-benar safety. Misalnya tegangan 20 kV, tegangan 20 kV kamu langsung pegang, bagaimana resikonya? Nah, makanya harus dilindungi itu pegawainya dengan apa? Dengan menggunakan APD yang sesuai prosedurnya. Ketika tegangan 20 kV memakai sarung tangan tegangan 20 kV. Terus untuk keselamatan umum, masyarakat umum, instalasi sekitarnya jangan sampai membahayakan. Kalau insya Allah sih, kalau PLN sih bagus ya instalasinya ya. Yang semelaut itu telkomnya, jaringan internetnya, yang di bawah listriknya, yang menumpang di kabel PLN. Makanya kalau PLN sih bagus. Yang paling banyak itu kan sekarang apa itu zamannya internet kan. Setiap provider bikin jaringan, bikin kali lagi, ya kan, kali. Lanjut. Nah ini sertifikasi pada keselamatan. Nah nanti di sininya ada tuh di PLN kalau kalian mau lanjut pelatihan pengembangan diri tentang K3, bagaimana cara kerja yang baik, bagaimana prosedur SOP menjalankan suatu pekerjaan yang baik. Setiap itu ada. Misalnya untuk di instalasi rumah ada, kan? Teknik tenaga itu sebagai instalasi rumah apa sih yang harus dimiliki, ya kan? Terus sebagai untuk instalasi bangunan besar, gedung, ya kan, bangunan gedung itu standarnya beda antara rumah sama bangunan yang gedung beda. Jarak lampu sama saklar beda ya, bisa diatur. Terus untuk kalibrasinya ada, nanti misalnya kalian mau mengkalibrasi suatu alat ukur. Kenapa alat ukur harus dikalibrasi? Supaya mencapai titik yang akuratnya yang akurat. Belajar kan sebelumnya tentang kalibrasi? Apa pentingnya kalibrasi? Supaya alat ukur terbaca. Semua produk, semua peralatan harus ada kalibrasinya. Terus lanjut pemanfaatan, lanjut. Nah ini dasar hukum tentang K3 ketenaga listrikan. Undang-Undang nomor 1 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang nomor 15, PP nomor 3, Kepres keputusan Presiden nomor 22, Kemenaker nomor 5 tentang sistem manajemen K3, SMK3, ya kan. Terus keputusan direksi PLN, ya kan, pedoman keselamatan instalasi, keselamatan umum dan keselamatan. Ya, lanjut. Nah, ini keselamatan tenaga kerja listrik yang menurut PP nomor 3 tahun 2005 pasal 21. Yang ada standar pengamanan instalasi harus andal, aman bagi instalasi, aman bagi manusia, selamat bagi tenaga kerjanya,
selamat bagi masyarakat umum dan akhlak amal Lingkungan. harus diperhatikan tuh. Berarti aku tadi faktanya aman, Aman. ramah lingkungan. Ketika kalian masa nggak boleh sembarangan, harus memperhatikan lingkungan. Ini bahaya nggak? Sanggup sama orang nggak? Gitu. Kalian masang instalasi listrik, misal pakai apa? Kabel roll, main ditakin aja di bawah. Kalau ada orang lewat, sandung. Ya kan? Kalau ada orang pinjak, sebelum nggak tuh langsung. Iya. Apa? Itu harus memperhatikan lingkungan, oke? Nanti ada sertifikasinya juga. Kalau mau memahami tentang ketiganya, ada sertifikat layak, sertifikat sesuai dengan standar kuil, ya kan? Apa itu kuil? Apa? Kuil peraturan umum instalasi listrik. Di situ diatur semua di kuil tentang jarak apa steker untuk apa suatu rumah yang baik itu jarak steker berapa dari lantai. Kalau bangunan itu beda lagi, steker atau colokan itu apa saklar ya. Saklar itu nggak boleh di bawah 1 meter di bawah lantai. Kenapa? Takutnya nanti suatu wilayah itu nanti banjir. Kalau banjir terendam yang ada kok. Lanjut. Nah, beberapa penting tentang berkondisi. Kalau keselamatan udah ini ya. Keselamatan apa itu kalau keselamatan? Upaya keselamatan kerja berarti buat individunya bagaimana supaya dia selamat ketika kerja, oke? Nah, terus untuk keselamatan umumnya berarti untuk lingkungan dan masyarakat umum bagaimana masyarakat umum juga selamat, diri kita selamat, ya kan? Sehat walafiat, ya kan? Bisa bekerja secara ya, jangan cuma sekali bekerja doang. Saya dulu apa memperbaiki tegangan 20 kV atau 50 kV, naik manjat tiang listrik, ya kan? Baru 1 kali kerja udah selesai, karena tidak mengikuti SOP sama Pak. Main pegangan itu 1 kabel. Lanjut. Nah, keselamatan lingkungan itu bagaimana kondisi akhlak terhadap atau pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, bisa terjadi kebakaran atau korsleting. Kedua, keselamatan. Setiap instalasi itu harus selamat dan harus sesuai dengan prosedurnya. Jangan sampai nanti kegigit tikus, ya kan? Mengapa pakai pipa paralon? Misalnya kamu kan pipa paralon baru dimasukin kabelnya, kenapa nggak langsung kabel lewat? Takut nanti di suatu saat digigit. Ya lanjut. Nah, kalau lampu ketiga itu apa lampu ketiga? Ada lampu. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Nggak ada. Jelas. Kalau jelas lanjut. Sebelum lanjut ini dulu, kalau saya bilang fokus kalian bilang nggak? Depan. Saya bilang depan, kalian fokus. Saya bilang fokus. Depan. Fokus. Ya, balik lagi kan? Lampu K3. Apa itu lampu K3? Nah, lampu itu apa sih? Simbol atau informasi, bisa simbol, bisa tag yang memberikan suatu informasi tentang tentang bukan bahaya aja, bukan tentang tempat, keadaan, kondisi. Bisa berupa simbol, teks ya kan, ingatan, informasi. Oh ini jalur IGD. Kalian tahu nggak yang mana itu toilet yang sama toilet wanita? Tahu. Tahunya dari mana? Itu satu informasi kan? Iya. Berarti bukan hanya kecelakaan kerja juga. Iya. Kalian harus bisa paham tuh. Oh ini simbol untuk laki-laki, ini untuk simbol perempuan WC-nya.
Berarti lambung K3 merupakan simbol atau teks yang menunjukkan suatu informasi. Ya, lanjut. Nah, standarnya ada banyak tuh. K3 menurut standar internasional, oke? Ada dari OSHA. Optional safety and healthy Administration. Terus ada dari ISO. ISO itu internasional. Ada dari Amerika juga. Amerika apa? Amerika yang punya? Amerika punya ANSI. Inggris juga ada apa? Inggris. Nah, kalau di Indonesia punya sendiri. Makanya setiap saklar, setiap produk pasti ada tulisan SNA. Kalau nggak ada SNA berarti sudah layak digunakan. Kalau nggak ada logonya jangan baik dalam instalasi ataupun hal-hal yang kayak Medicom, apapun kan pasti ada logonya kan? Ya. Selain SNA juga ada, lagi nggak ada. Kalau SNA doang ya kan? Kalau untuk makanan ada logo halal. Kita isi aja kalau untuk makanan ada logo. Lanjut ke peraturan pemerintah undang-undang. Kita punya landasannya juga peraturan pemerintah undang-undang. Lanjut. Nah ini menurut OSHA, di OSHA itu diatur tahunnya 1910 tentang maintenance, safeguard and operational safety suatu keamanan. Kita kayak apanya WHO ya. WHO-nya. Lanjut. Nah kalau ISO ini secara internasional atau secara global. Makanya kami tahu yang mana pintu keluar. Yang bacanya keluar atau exit? Exit sama keluar sama apa beda? Nah itu ada grafik, simbol, jadi tulisan exit sebelah apa sih? Segede lapangan atau segede itu kan ada diatur oleh ISO. Batas safety sheet ya kan? Grafik simbol, grafik application dan public informasi simbol of life. Jadi diatur sama ISO. Lanjut. Nah yang ini menurut ANSI. Nah ANSI ada safety color code. Safety sheet dibedakan menjadi beberapa warna dan lain-lainnya. Lanjut. Nah ini setelah British standar internasional BSI sama tuh safety sheet sebagai kode standar instalasi. Lanjut. Nah setelah SNI itu ada fasilitas apa? Lampu-lampu keselamatan baik di pelabuhan dan lain-lain, serta lampu-lampu di jalanan, di area pertambangan, lampu-lampu area tsunami, ya kan? Setelah SNI berapa besarnya, berapa tingginya lampu-lampunya, atau kalau bilang apa? Marka ya? Marka jalan petunjuk ketiga simbol. Ayo lanjut. Nah ini secara peraturan pemerintah Menteri dan Undang-Undang RI. Menteri Lingkungan Hidup punya sendiri K3-nya, ya kan? Tentang simbol, label, tanda bahaya baik limbah industri. Kedua, Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 3 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahaya, kayak misalnya awas ini berlanjut, berarti ada tanda tengkorak di sisi lain. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga masang tentang K3, berarti sudah betapa pentingnya tentang K3. Dan pemerintah perhubungan, kalau perhubungan berarti tentang lalu lintas. Ini juga punya K3-nya. Jadi kalian harus benar-benar memahami tentang K3. Lanjut. Nah, berikutnya berapa fungsi safety sheet? Pertama sebagai menyampaikan tadi kedua lanjut. Nah menyampaikan informasi apa aja? Menyampaikan
menyampaikan informasi dapat mengidentifikasi bahaya potensial. Septisik biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bahwa adanya bahaya potensial, bahaya yang sering terjadi. Untuk itulah maka suatu simbol atau maka dipasang. Ketika kalian bekerja di suatu proyek, maka akan dipasang suatu simbol yang berhubungan dengan proyek bahwa itu awas ada benda-benda jatuh. Gunakanlah APD. Di dekat-dekat tanah longsor apa biasanya kalau berarti makanya Awas longsor. nah berarti ada gambar gunung Iya, motornya. batu. Jadi mengidentifikasi bahaya potensial yang ada terjadi di memberikan petunjuk tindakan yang benar. Jadi kalau kalian tahu nih, oh ini ada bahaya potensial, jadi mengetahui, jadi dapat melakukan tindakan yang benar. Ketika ada hati-hati lawan longsor, berarti kalian berkendara atau berjalan harus hati-hati, yang terlalu cepat dan terlalu lembut. Nah contohnya misalnya di kerja proyek berarti menggunakan APD, alat pelindung diri yang sesuai fungsinya. Ya lanjut. B. Mencegah kecelakaan dan menarik perhatian pekerja pada risiko. Safety seat dirancang untuk menarik risiko kerja bahaya yang ada di sekitar mereka. Simbol dan warna mencolok digunakan untuk membuat tanda yang mudah dilihat. Nah, makanya safety seat itu atau simbol itu menggunakan simbol ada warna-warnanya. Ada warna apa aja nantinya? Nah, merah, kuning, hijau, biru itu tahu nggak? Nah, ya nanti kita pelajari. Mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan dengan menyampaikan informasi tentang bahaya dan memberikan petunjuk yang benar. Safety seat membantu mengurangi terjadinya kejadian tidak aman di. Ya lanjut. Meningkatkan kesadaran keselamatan menggunakan mengingatkan pekerja dengan praktek keselamatan. Safety seat berfungsi sebagai pengingat konstan tentang praktek keselamatan yang harus diikuti di lingkungan kerja. Misalnya gunakan helm atau safety. Kalau di proyek ketika akan naik tiang digunakan APD yang membangun budaya keselamatan di tempat kerja. Jadi membangun budaya kebiasaan di tempat kerja. Tempat kerja kan beda-beda ya. Kalau di proyek biasanya APD, pakai lab. Tapi kalau di lab juga sama. Di lab menggunakan apa? Sarung tangan dan jas. Kalau tulisan juga sama tuh. Ada tulisan nggak ketika kamu masuk? Dilarang masuk kecuali nah, yang ketika udah masuk, nanti dalamnya ada pintunya lagi. Dilarang masuk kecuali menggunakan lab, ya kan baju lab. Kalau di dunia kesehatan itu jadi buat itu benar-benar steril. Kita lanjut. Nah di sini jenis simbol keselamatan K3 simbolnya ada 4. Pertama simbol larangan. Berarti larangan yang tidak dilakukan atau jangan dikerjakan. Dilarang berarti tidak boleh dikerjakan. Kedua sebagai simbol peringatan. Terus kedua simbol yang keempat simbol nah ini contohnya, ayo lanjut. Nah simbol larangan tuh, simbol larangan atau juga dikenal tidak atau jangan, tidak atau jangan dilakukan. Simbol ini sering merupakan tegas, sangat tegas dan menahan untuk jangan sampai di. Contohnya apa? Misalnya kamu di SPBU, ada tanda gambar tanda lapor, silang.
Kamera Terus ada lagi apa lagi? handphone. Terus apa lagi? Kamera di. Berarti itu tandanya apa? Kalau kamu lakukan apa hasilnya? Nah, ada resiko ya? Baik. Nah, dari simbol politik atau larangan itu sangat benar-benar jelas ya. Dilarang atau yang kami lakukan bisa di stop dilarang masuk, jangan masuk area bahaya. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Dilanjut? Ya, lanjut mas. Simbol peringatan seperti yang digunakan memberitahu individu tentang adanya bahaya atau risiko yang di suatu tempat. Ya. Seperti yang tadi yang saya bilang tuh ada tanah longsor, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor. Terus ketika lagi ada suatu pekerjaan proyek, ya kan, ada penggalian. Nah, seperti itu tadi tuh. Siapa tadi? Hati-hati. Licin. Hati-hati licin biasanya di mana itu? Di mall. Misalnya ini ada nih kerja office bay. Ya kan, habis ngepel. Dia tidak masang makanya. Sebetulnya kan ada tulisan lakukan. Hati-hati lantainya licin. Maka itu harus budaya-budaya seperti itu harus kalian terapkan juga. Itu peringatan dan sebagai peringatan berarti harus hati-hati. Ya, lanjut. Nah, simbol wajib. Simbol wajib adalah simbol yang untuk dipatuhi dan harus jangan. Berarti harus dipatuhi dan jangan. Seperti kalian ini masuk ke kelas atau masuk ke bengkel listrik harus menggunakan APD. Masuk ke ruang operasi seorang dokter harus apa? Masker. Seorang mandor, seorang kuli masuk ke tempat kerjanya apa yang harus Nah, seorang operator di perusahaan ketika masuk tempat kerjanya apa yang harus dilakukan? Jadi hal-hal yang harus wajib digunakan. Ya, lanjut. Simbol darurat, simbol emergensi apa itu? Simbol darurat merupakan simbol yang paling mudah dikenali dan mudah dipahami untuk mengidentifikasi bahaya. Bila mana terjadi suatu emergensi. Contohnya Fire exit. Fire exit. Ini misalnya ada kebakaran, mana exitnya? Fire exit. Ada yang exit, ada yang keluar, pintu darurat, ya kan? Terus ada lagi apa? Titik kumpul. Gambar titik kumpul. Titik poin. Ketika suatu ada terjadi bencana, entah gempa, entah kebakaran, titik kumpulnya. Jangan sampai kamu udah tahu gedungnya lagi goyang-goyang, kamu ngumpulnya di tempat yang bahaya. Terus yang mana ini pintu keluar? Karena nggak bisa baca, mana exit, mana keluar, mana pintu darurat. Kalau ketika gempa yang digunakan tangga, jangan sekali-kali menggunakan lift. Bisa dipahami seperti itu ya. Ya, lanjut. Nah, ke warna. Nah, yang tadi saya bilang. Tadi ada warnanya merah, biru, kuning, hijau. Merah lingkaran berarti apa itu? Profesi. Berarti apa artinya? Biru. Kalau di blue sebagai kalau kuning. Penting, peringatan, hati-hati. Kalau hijau, green sebagai suatu informasi. Ada yang bentuk lingkaran, segitiga, dan persegi ya. Warna. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak?
Kalau aman saya ada game nih, bentar nih. Contohnya siapa? Ketua kelasnya dulu ya. Ketua kelasnya maju deh. Lihat di situ. Nih, saya ada game nih. Yang di ini kamu di sini aja, udah situ. Nah, sebutin warnanya apa hurufnya? Sebutin warnanya ya. Oh ya, warnanya. Kalau salah bagaimana? Hah? Kodam, Pak. Salah? Nyanyi aja, nyanyi. Joget. Hah? Joget bos saya. Kalau salah berarti konsentrasi kamu masih kurang fokus. Warnanya apa? Sebutin warnanya. Yang lain mohon dicek ke depan. Jangan lupa di enter. Yuk, satu mulai ya. 1, 2, 3. Hijau. Merah. Putih. Biru. Kuning. Hijau. Pink. Biru. Hitam. Coklat. Hijau. Pink. Abu-abu. Enggak, tadi pink yang sebelumnya Pak. Nah ini hijau. Itu tadi bukannya abu-abu. Nah, Nah, ya. yang ini dari pojok sebelah kiri apa pojok bawah? Dari mana itu Pak? Dari mana? 3, 4. Dari atas ke bawah. Ya. Nanti. Kan ada tulisan 1, 2, 3 ke bawah. Dari pojok sini 1, 2, 3 bisa. Atas 1, 2, 3 naik ke atas. Oke, Pak. Dari mana? Dari mana? Dari yang kanan Pak. Dari yang kanan. Iya. Ya, dari yang kanan ya dicek ya. Dia sebutin warnanya. Ya Pak. Jangan lama-lama 5 detik ya. Ya Pak. Merah, kuning, ungu, hijau, coklat, pink. Terus yang di bawah sini ya ungu. Terus yang di sini hijau tua, yang di sebelah sini kuningnya rada tua, yang di sebelah sini warna biru, di sini warna hijau muda, di sini warna biru, di sini warna merah, di itu warna pink, yang di bawahnya lagi warna hitam. Anu enggak? Nah, Masih konsentrasinya masih. Ada yang mau coba lagi nggak? Coba Jessica, Jessica, Jessica. Nanti setelah ini Semi. Mulai dari awal penonton. Dia kalau ini sebutin warnanya apa? Ininya. hurufnya Pak, hurufnya Pak. Hurufnya. Hurufnya Pak. Hurufnya. Ya, Misalnya merah, merah, biru, biru. Warnanya diabaikan. ya Pak. Sepakat? Sepakat. Ya, mulai. Yang lain dicek ya. Ya Pak. Ya, 1, 2, 3. Biru, hijau, hitam, Red. merah, Ya. putih, ungu, kuning, orange, coklat, merah, hingga kuning, biru, pink, abu-abu, hijau, putih, biru, Dari pink. mana? Kemana tuh? Dari mana? Dari mana? Dari sini apa dari atas? Dari Oh, dari kanan ke sini ya. biru, putih, hijau, merah, orange, biru, kuning, pink, merah, hitam, coklat, kuning, ungu, abu-abu. Nah. Ya, siapa yang mau coba? Melatih konsentrasi. Baca warnanya ini Pak. Ya, apa baca warnanya ya? Warnanya. Yang lain mohon dicek ya. Siapa? Saya tadi warnanya. Saya
Nisanya. aja. Ya, mulai. Itu mau satu, dua, tiga. Biru. Merah, putih, biru, kuning, hijau, ungu. Biru. Kedua aja main. Biru. Hitam, coklat, hijau tua, pink. Hijau. 1, ungu, 2, hijau, 3, kuning, 4, biru, 5, merah, 6, kuning, 7. 8 hitam, 9 hijau, 10 pink, 11 merah, 12 pink, 13 ungu, 14 biru, 15 hitam. Jangan kita biar duduk aja. Ini cuma nanti konsentrasi. Sebagai ada yang mau coba lagi nggak? Nanti ceweknya lagi. Coba lah, apa-apa. Habis aja. Ayo cepetan nih, sampingnya aja siapa? Udah apa melatih nih? Nesha. Ya, Nesha siap, Nesha. Sebutin apanya nih? Warnanya sama kayak sini ya. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Hijau, hitam, merah, putih, biru, kuning, hijau, pink, biru, hitam, coklat, hijau, pink, abu-abu, hijau, Ya. ungu, hijau, kuning, biru, merah, kuning, Lama banget. coklat, hitam, hijau, pink, merah, pink, kuning, biru, hitam. Agak lama yang di nomor 8 tadi ya, 8 sampai 12 ya. Pindahan. Agak lumayan kan? Pakai apa bahasa Indonesia? Pakai bahasa Inggris. Oke. Ayo kontennya tuh. Let's go. Dua ya. 1, 2, 3. Ayo bagus ya. 1, 2, 3. That's green, black, red, white, blue, yellow, Sabar, bagus. pink, that's dark blue, that's grey, Green, no green. Lah. that's chocolate, that's green, that's pink, that's red, alright, that's a neon green. Okay. Alright, red, yellow, purple, pink. That's a goldish yellow, green, purple, black, yellow, blue, neon green, blue, black, pink, and red. It's very good. Ada lagi yang mau coba? Abu. Mungkin pakai bahasa Jawa atau Ini bisa pakai bahasa Jepang, Pak. atau pakai bahasa Jepang? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ayo pakai bahasa Jepang, Abu. Abu.
Abu mana Abu? Nah, Saya itu nggak dia. bisa bahasa Jepang, Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia aja dulu. Oke. Ya, oke. Cepat atau pelan, Bu? Ya, mulai Bu. 1, 2, warnanya ya. Logo kalah. 1, 2, Yo, hitam, merah, putih, biru, kuning, hijau, pink, biru, hitam, coklat, kuning, pink, abu-abu, hijau, ya. Ngomong diri sendiri. Ya. ungu, Ungu, hijau, Hijau, kuning, biru, biru, merah, merah, kuning, kuning, coklat, coklat, hitam, hitam, hijau, pink, merah, pink, ungu, biru, hitam. Ada lagi? Bunga, mau coba bunga? Nah, dapur kan kita cuma dua. Satu lagi lah. Lagi bunga. Bunga. Dari siapa? Maknanya, oke. Jadi, 1, 2, dari mana ke mana? Sebentar, ayo. Ungu. Bisa kan? One more time, sekali lagi aja ya. Ada lagi? Bunga Rizky. Iya, sebetulnya. Oh iya, Bunga Rizkyana. Ya, Zaki. 1, 2, 3. Hijau, hijau. Nah, Merah, putih, biru, kuning, hijau, pink, biru, hitam, coklat, hijau, pink, putih. Salah tadi satu ya. Dua apa dua? Ya, lanjut dari atas bawah ke kanan tadi. Ya, mulai. Ungu, Ungu, kuning, merah, hijau, coklat, coklat, pink, kuning, kuning, hitam, ungu, biru, biru, hijau, hijau, biru, merah, pink, hitam. Berarti masih agak Konsen. nggak konsen. Agak bagus. Kayak salah satu ya. Ya, fokus. Depan. Depan. Sebelum masuk ke SMK, kalian biasanya ada tes nggak? Ada. Apa itu salah satu tes? Warna. Ini membuktikan layak apa enggaknya kalian di SMK 2. Makanya saya
masih layak nggak sih kalian masih di sini? Nah untuk masuk warna kan ada tes kan khusus untuk SMK kan? Ikut tes bentar. Tesnya di mana? Di sekolah atau sini? Ada yang tesnya di sekolah? Ada yang tesnya di klinik? Ada. Ada biayanya nggak di klinik? Bentuknya seperti apa tesnya? Surat Pak, surat. Menggabungkan angka yang ada di dalam tabel yang ditutupi oleh bak. Nah di sini juga kalian ikut tes. Ada berapa? Tadi yang paling banyak salahnya siapa? Masih layak nggak dia di SMA? Jangan langsung fokus lagi, kan? Jangan terlalu banyak nonton HP, ya kan? Main game, merusak mata, banyak vitamin C, vitamin A untuk mata. Makanya nggak usah malu, sebelum masuk sini harus tes. Makanya itulah bedanya SMA sama SMK. Kalau SMA nggak ada tes pertama kan? Kalau di sini masih bagus, masih layak, enak. Nanti ketika masuk perusahaan juga ada tesnya lagi kalian. Tes pertama lagi masih ada. Baik, nanti lanjut sampai materinya, sampai mana tadi itu? Sudah. Ya. Sampai jam berapa kita nanti? Nah, istirahat. Boleh saya 6 jam. Tidur kali 6 jam. Tidak ada kegiatan sematan kan kalian? Sampai jam 11.15. Ya, kita lanjut. Nah, tadi sampai mana? Fokus. Depan. Fokus. Balik lagi ke laptop. Tadi sampai mana? Sampai warna. Tadi ada selingan doang dia ya. Sampai warna tadi ini, yang ini merah, biru, kuning, hijau. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bulat. Sebagai larangan, sebagai himbauan wajib, sebagai peringatan atau warning, sebagai informasi. Dilanjut, ada berapa lagi? Lanjut, next. Nah sebenarnya ada 7 warna menurut OSHA yang dari WHO-nya. Itu satu warna merah. Kalau menurut OSHA itu sebagai mengidentifikasi atau pemberhentian adanya perlindungan terhadap kebakaran. Contohnya penggunaan hidran. Makanya kenapa hidran semacam itu warnanya merah. Sebagai himbauan. Kedua, warna biru menunjukkan kehati-hatian dan digunakan untuk menandakan peralatan tidak boleh digunakan. Warna biru digunakan pada lampu perintah, tanda pengendara listrik dan misalnya warna biru itu mesin sedang menyala, dilarang masuk karena mesin sedang menyala. Takut. Yo lanjut. Warna menandakan bagian bahaya dari mesin atau peralatan yang berenergi yang menyebabkan pembuluh listrik terpotong.
Tuhan Allah yang tertawa tersentuh melupai para menandakan bahwa sedang ada mesin atau peralatan yang sedang di dekatnya. Warna kuning menandakan bahaya fisik yang berarti peringatan, hati-hati, caution atau garis hitam yang digunakan untuk menarik perhatian. Ya, warna kuning biasanya digunakan pada lampu-lampu peringatan atau turunan anak tangga, penyimpanan untuk zat-zat asam, ya kan, hati-hati tempat penyimpanan zat asam. Yo, lanjut. Terus warna hijau menunjukkan lokasi keselamatan pertolongan pertama P3K. Contohnya warna hijau bisa dilihat pada emergency titik. Terus ada lagi warna ungu. Warna ungu digunakan untuk radiasi. Warna ini dikombinasikan dengan contohnya warna ungu terdapat di rumah sakit adanya bahaya radiasi. Misalnya nanti ada terapi sinar X, ya kan, rongsen, foto rongsen, lepas radiasinya, paparan radiasi atau radiasi panas langsung di pantai-pantai dilarang masuk karena pantainya sedang berradiasi, adanya asam sulfat karena sinar matahari, adanya radiasi yang bahaya. Terus yang terakhir adanya hitam dan putih. Kombinasi warna ini digunakan untuk menunjukkan kerapihan lalu lintas, sama di sebagai impor toilet. Biasanya toiletnya yang tulisannya hitam belakangnya. Kalau toiletnya hitam, tulisannya hitam juga terbaca nggak? Makanya diselingin yang tulisannya putih, belakangnya hitam. Toilet 3 sebelah kanan, toilet wanita sebelah kiri. Kalau ada petunjuk ini, kalian tahu kan? Tahu. Nggak akan salah masuk. Kalau salah masuk apa resikonya? Yang di dalam juga? Iya, enggak? Iya. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya, artinya hijau, biru, merah, kuning, oranye, ungu, hitam dan tadi kalau hijau artinya sebagai apa? Yang hijau sebagai keselamatan. Kalau yang biru sebagai hati. Warna merah sebagai biasanya digunakan di alat pemadam. Warna oranye biasanya di bagian mesin atau peralatan energi yang menyebabkan ada mesin menyala. Biasanya ada di tempat pintu-pintu meja, ujung-ujung mesin. Mesin CNC sedang menyala. Terus ketiga warna ungu digunakan untuk biasanya digunakan pada kalau hitam dan putih sebagai lalu lintas atau informasi biasanya digunakan di jalan, toilet dan lain-lainnya. Sampai sini udah lagu-lagunya paham apa tidak? Ada yang nggak jelas atau tidak? Lanjut, sampai di sini warnanya tadi ya, hitam dan putih. Hitam putih ada di garis, contohnya di jalan atau impor. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya nih. Lebih banyaknya gambaran merah, biru, kuning, hijau, merah, hitam dan putih. Masih toilet, ya, toilet, pria. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Nah, dilarang rokok, wajib menggunakan helm, bahaya tegangan tinggi. Jadi warna kuning, warna kuning hati-hati ada bahaya tegangan listrik, ada kotak P3 nya, ya kan? Ya Pak. Jadi udah tahu simbolnya, tahu fungsinya,
warna itu menandakan apa, ya kan? Dilarang stop, es dicoret berarti dilarang stop. Jangan sampai ketika kalian di jalan atau ada tulisan stop, kalian malah di situ berhenti. Ditilang kalian malah-malah sama polisi. Sampai di sekolah tidak diajarkan. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya nih, biru apa? Merah, biru yang wajib. Ini hati-hati. Ini hijau sebagai hijau. Hati-hati mudah terbakar, hati-hati tegangan listrik, gunakan sarung tangan, gunakan sarung kaki, gunakan pelindung warna biru. Warna merah selalu ada tanda silangnya, dilarang masuk di dalam, berjalan, dilarang merokok, merokok, dilarang stop doang, ada stop, berhenti, kan. Kalau warna hijau biasanya emergency tentang kesehatan, ditikung buku, ya kan. Pintu keluar, pintu exit. Ya, lanjut. Nah, bagaimana pentingnya ketiga itu? Nah, ini pentingnya ketiga sebagai apa? Pertama, tanda keselamatan kerja menjadi hal penting. Kenapa menjadi hal penting? Hah? Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kala bekerja. Tanda-tanda ini membantu mengurangi risiko kerja atau bahkan kematian di lingkungan. Ya, kedua, tanda keselamatan kerja juga dapat membantu sebagai persyaratan hukum dan peraturan pemerintah sehingga sebuah perusahaan dapat menghindari sanksi atau denda atau besar risiko yang suatu perusahaan tidak memasang lampu-lampunya. Ya. Berarti bisa diproses. Suatu perusahaan menyuruhkan pekerjanya tidak menggunakan APD. Kalian berhak, kenapa saya kerja di tempat yang bahaya seperti ini tapi tidak menggunakan APD? Bisa dituntut tidak? Bisa, karena kalian tadi sudah tahu kan landasan hukumnya apa? Suatu pekerja, apa hak-haknya pekerja, apa hak-haknya, apa peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan, apa peraturan yang ditaati oleh pekerja. Selain itu apalagi pentingnya ketiga dapat menampilkan komitmen suatu perusahaan untuk menjaga keselamatan kesehatan para pekerjanya, ya kan? Perusahaannya bagus supaya pekerjanya selamat, selalu digunakan APD, ya kan? Hari ini bajunya APD-nya ini, besok diganti. Seperti sarung tangan, ketika operasi sarung tangan operasi kalau sudah dipakai bisa dipakai lagi nggak? Boleh. Seperti jarum suntik kalau udah dipakai bisa dipakai lagi nggak? Apa? Sterilisasi, ya. Ya, lanjut. Ya. Dalam lingkungan kerja, tanda keselamatan kerja memberikan informasi yang sangat penting. Misalnya tanda bahaya dapat membantu mengidentifikasi risiko, dapat memberitahu pada pekerja untuk berhati-hati. Terus ada lagi tanda perintah atau instruksi, ya kan? Berarti segala sesuatu yang harus wajib digunakan sebagai tanda, sebagai instruksi yang wajib digunakan untuk membantu menginstruksikan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil untuk menghindari terjadinya risiko lebih besar lagi. Ketiga, tanda keselamatan kerja dapat membantu mengidentifikasi alat pelindung diri yang digunakan dalam satu pekerjaan tertentu. Nah, jadi misalnya kerjanya di proyek, HP-nya helm proyek. HP-nya juga masker yang proyek, masker yang di proyek sama masker yang di rumah sakit sama apa beda? Walaupun sama-sama masker, beda. Jadi harus tahu kondisinya. Kalian di mana ini? Apalagi waktu zamannya Covid kan, wajib menggunakan masker. Tidak menggunakan masker kena sanksi sosial. Iya, ada yang sanksi PP, kena sanksi sosial dan lain-lain itu kan bisa kalian waktu. Sekarang sudah terbebas dari. Semoga Indonesia sehat selalu. Amin. Nah, banyaknya negara yang mengeluarkan undang-undang tentang penggunaan tanda keselamatan. Asli di undang-undangnya
beda-beda mengeluarkan undang-undang tentang persyaratan yang harus ditentukan ketika dari bandara sini apa yang harus dilakukan, ketika keluar bandara sudah ada langkah-langkahnya. Lanjut, jika sebuah perusahaan tidak mematuhi persyaratan tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi, bahkan denda. Penggunaan tanda keselamatan membantu perusahaan memenuhi persyaratan untuk menghindari para pekerjanya terhindar dari risiko kerja atau hukuman atau sanksi. Suatu perusahaan pasti ada jalan untuk berjalan untuk pejalan kaki, apa namanya? Ada di 26. Itu merupakan salah satu bentuk temanya SMK 26. Jadi kalian dilatih seperti di industri. Ketika kalian sudah di industri, kalian tahu, oh ini jalan hijau, garis hijau, berarti jalan jalan kaki. Sudah sesuai kita di jalan yang benar, jalan atau ada motor masuk situ nabrak. Salah siapanya? Tapi kalau kalian di jalan yang biasa atau ada mobil barang muat lewat, yang salah siapa? Kaliannya kan di jalan itu tahu jalanan umum tuh, tidak ada garis marka buat pedestrian. Kalau jalan lewat kiri kanan, silang karena ingin cepat tujuan ya kan? Soalnya kan perusahaan kan besar tuh, ada 3 hektar, 4 hektar, ada dari gudang A ke gudang B ke gudang C. Biasanya pakainya ada forklift, ada mobil lewat. Oke? Makanya harus dipatuhi tuh peraturannya. Ketika perindustrian jalan pejalan kaki. Mengapa di 26 dipasang prosedur? Alasannya seperti itu. Jadi mulai lah. Ya, lanjut. Pentingnya tanda keselamatan untuk citra perusahaan. Tanda keselamatan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan bagus atau favorit jika saling melindungi suatu pekerjaannya atau para pekerjanya. Terus hal ini dapat membantu menarik pekerja untuk berkualitas, memberikan kepercayaan masyarakat umum, ya kan? Dan masyarakat umum kayak sekolah aja, sekolah favorit, sekolah biasa, perusahaan munafik, perusahaan bagus. Kayak kan ada perusahaan yang berstandar internasional, standar nasional, ada standar A, yang kerjanya selamatkan doang susut, kalau pekerjanya tanpa APD, mesin nyala, ya kan pakainya celana polo doang, bersih. Kerjaannya kayak begitu kan, kerjanya yang penting kerjaannya lah. Terus standar apa yang dipakai? Standar 1, Pak. Makanya dari nilai 1 pekerja ada nilai standarnya, maka nilai jualnya tinggi. Suatu instalasi listrik, ayo fokus. Depan. Saya minta waktu itu sebentar ke depan, oke ya? Daripada nasi pulang lagi 2 jam. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu contohnya. Perhatikan videonya, ada play di bawah videonya. Nah, nih contohnya. Nah, nih apa ini? Lihat tuh. Pemasang lampu-lampu A3. Kalian
digaduh tuh ya. Digaduh berarti kalau mau kerja digaduh pasang tuh lampunya supaya aman. Masalah. Aku datang tuh. Iya. Pagi siap dulu. Sama Pak Mahmud Kali. sama Pak Mahmudin Dan hari kawan. Tuh memasang. Sedang ada pekerjaan. Makanya ketika kalian sedang melakukan pekerjaan, jangan lupa kalian pasang lampu-lampu kan? Mau pekerjaan kalian apapun, perhatikan keselamatan lingkungan. Misalnya jadi cleaning service, ya kan? Harus hati-hati, wajib dipasang. ya Sedang repair, sedang maintenance, atau misalnya memperbaiki gardu. Ini kan gardu posisinya ada di pinggir jalan. Kalau lagi di pinggir jalan berarti harus dipasang lingkaran yang meninggal biar supaya tidak ada mobil. Kita aman, lingkungan aman, semua ya kan? Harus menggunakan ini, pasang dulu tuh lampu-lampunya. Mau melakukan apapun, pekerjaan apapun harus. Nah, yang ini untuk video keduanya nih, memasang APD. Nah, sebelum naik tuh, pasang APD. Oh, apa namanya tuh yang buat di badan? Makanya kalau pakai atas power atau spiral pakai full body. Lanjutkan videonya. Ada berapa orang kan isinya? Kenapa ada berapa? Satu sebagai yang satu pekerjanya, yang satu sebagai pengawas kan? Sedangkan pengawas pekerjaan ada di pojok sebelah kanan, rompi warna biru. Udah lama ya. Jadi suatu proyek bisa di standar PLN itu ada 3. Sebagai pekerja, sebagai pengawas K3-nya. Ini menggunakan K3-nya enggak? Seperti APD, safety belt, ya kan, body harness, sarung tangan, pengawasnya. Pengawas pihak menegur, kamu tidak boleh manjat tiang karena kamu tidak menggunakan APD. Siap. Tapi pengawas pekerjaan hanya mengawasi dokumen kerjanya, apa aja SOP-nya. Nah, ini contohnya. Ini kalau full body harness beratnya agak lumayan. Ada 5 kilo atau 7 kilo. Ya iyalah. Lucu ya Pak, lucu Pak. Tadi videonya udah videonya bagaimana bisa cara pasang APD, menggunakan APD, memasang lampu. Ya, fokus. Depan. Nah, kalian cita-citanya apa? Pengen jadi apa? Yang lebih tinggi. Mau jadi yang orang. Mau jadi PLN, mau jadi manajer, pengawas ketiga. Setiap pekerjaan pasti ada resiko, ada bahaya, tapi kenali resiko. Ya, lanjut. Nah, langkah-langkah keselamatan ketiga. Tadi apa itu? Ya, kenali resiko. Ya kan, resiko kerjanya. Kedua, gunakan. Ketiga, patuhi prosedur. Periksa dan lindungi. Keempat, berkomunikasi dengan pengilang. Pelajari teknis. Ketujuh, pertahankan kondisi tubuh yang sehat. Pertahankan kondisi tubuh yang sehat. Kalau kalian sakit, jangan paksakan untuk bersihkan. Pelajari teknik
keselamatan kerja. Setiap ini pelajaran teknik-tekniknya, manjat tiang sama manjat tower beda tekniknya, sama dengan manjat pohon beda kan? Nyapu sama ngepel beda tekniknya. Walaupun itu hal yang dasar ya kan? Alatnya juga beda apa sama? Beda. Nyapu sama ngepel beda dasar. Nah makanya nanti ketika manjat tiang antara tiang listrik yang besi, tiang listrik yang beton, sama tower itu beda ya kan? Sama buat komunikasi dengan bekerja harus selalu dengan tim. Kalau ada timnya enak kan? Kalau kamu kerja sendirian bagaimana? Terus kalau misalnya ada apa-apa terjadi, ada yang mau tahu tidak? Biasanya minimal kalian harus bisa tim. Nggak lagi masang instalasi, ya kan? Di dalam rumah apa tetangga minta tolong, cuma ditinggal. Saya ajak, minta tolong dong, tuh listrik di rumah mati. Kalau saya kali di atas plafon ada yang menggigit tikus, naiklah dia ke atas plafon, ya kan? Atau salah pegang, ya kan? Tidak ada siapa-siapa, dan tetangganya juga udah lagi pergi. Megang itu selama berjam-jam, apa hasilnya? Alhamdulillah kalau masih hidup, ya nggak? Sebuah kejutan, apa kalau tidak ada nyawanya? Makanya tali resiko kerjanya, oke? Komunikasi dengan tim, patuhi prosedurnya. Yang intinya sih jangan lupa bismillah aja lah. Lanjut. Nah, nih, kenali resiko-resikonya, step-stepnya. Step pertama apa itu? Informasi apa yang harus dibutuhkan? Saya dapat suatu pekerjaan, informasi apa, ya kan? Saya ada timnya nggak nih? Saya kerja sendiri atau bagaimana? Gitu, oke? Kedua, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya? Misalnya di ini nanti bahayanya apa aja ini? Kalau di kolam renang, apa yang terjadi bahayanya? Gelap, tidak bisa berenang. Kalau pasang instalasi listrik, apa bahayanya? Kesetrum. Makanya harus kenali resiko. Ketiga, bagaimana cara menilai resiko yang timbul dari bahaya? Ini bahaya ringan, sedang, berat, atau besar. Kenali. Atau besar sampai menimbulkan kerugian, meninggal, itu sangat besar itu kalau sampai pekerja meninggal kan. Cacat seumur hidup, bisa lagi motong besi, potong juga, tangannya kepotong juga, tidak. Makanya ketika kalian ada suatu pekerjaan, kenali resikonya apa, terus apa yang harus digunakan sebagai pelindungnya. Terus lanjut, bagaimana meletak? Belum deh. Nah, bagaimana merencanakan tindakan menghilangi atau mengurangi resiko yang timbul seperti tadi. Dapat pekerjaan sedang bikin pagar atau mengelas pagar, berarti kan harus potong besinya. Resiko kerjanya apa aja? Terus apa aja efeknya harus dikurangi? Jadi kalau udah motong-motong besi harus pakai sarung tangan, gunakan alat potong yang sesuai standar. Ketiga, bagaimana yang terakhir kelima apa ini? Untuk mengurangi resiko yang timbul dari bahaya. Sampai sini ada yang tanya? Ya, boleh dilanjut. Nah, aturan keselamatan kerja dan perlengkapannya. Kalau APD ada berapa APD itu? Nah, perlengkapan kerja pertama ada kedua keempat keenam ada pengaman telinga itu atau lanjut. Nah, prosedur pastikan. Prosedurnya bagaimana itu? Pastikan semua alat mesin bekerja dengan baik sebelum digunakan. Ikuti semua prosedur keselamatan yang diberikan. Keempat, jangan bekerja karena kelelahan atau mengkonsumsi. Kalau sedang
konsumsi alkohol, minum obat, sedang sakit tidak boleh. Lebih baik jangan melakukan pekerjaan yang bisa dilatih. Misalnya kalian belum dilatih, jangan sampai di. Misalnya kalian kan anak listrik, tahunya tentang listrik, disuruh mesin, mesin mobil, ada pekerjaan bongkar mesin, bongkar mesin nggak tahu caranya, ketiban mesin, ada resiko kerja seperti itu ada, jangan akok-akok. Terus makanya ketika itu laporkan segera terjadinya kecelakaan atau kejadian yang mengancam keselamatan. Terus ada apa lagi? Ikuti pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan. Yo lanjut. Nah jenis-jenis pelatihan nih. Ayo fokus. Depan. Fokus. Depan. Apa mau diulang 2 jam lagi? Berikutnya beberapa jenis pelatihan kesempatan kerja yang diberikan karyawan, terutama pelatihan secara umum. Itu tentang keselamatan kerja secara umum. Kedua, pelatihan secara khusus. Ada umum, khusus. Terus yang terakhir pelatihan keselamatan elektrik. Nah, pelatihan masalah terkait tadi tuh, saya sedang melakukan pelatihan di itu secara umum apa khusus? Khusus. Itu khusus untuk pegawai. Tapi saya buat Pegawai negeri. untuk mengetahui strategi. Kita lanjut. Nah, kebijakan keselamatan kerja perlu memastikan bahwa karyawan adalah apa itu? Aset yang berharga untuk pengenalan singkat tentang kebijakan keselamatan organisasi di wilayah Anda. Misalnya Anda bekerja di suatu perusahaan, kenali organisasinya. Suatu itu kan kerja nanti ada organisasinya. Apa organisasi para pekerja? Apa organisasi bukan itu? Terus tanggung jawab dan karyawan untuk menjaga keselamatan di tempat kerja. Daftar tindakan keselamatan yang harus diambil oleh karyawan. Prosedur yang diikuti dalam kasus atau ketika ada kecelakaan, insiden. Informasi tentang pelatihan keselamatan yang tersedia. Lanjut. Manfaat pelatihan dan kebijakan keselamatan kerja. Pelatihan dan kebijakan keselamatan kerja dapat memberikan manfaat sebagai pertama, ya kedua, ketiga, nah ini baru masuk ke resiko kerja. Apa itu resiko? Resiko suatu bahaya yang dapat diterima, dapat menyebabkan risiko suatu kemungkinan menyebabkan suatu pekerja bisa terkena penyakit atau kecelakaan pada lokasi kerja. Bahaya ini dapat menimbulkan dampak yang panjang, dampak yang pendek. Dalam kategori ini seperti luka, ya kan, luka teriris, luka robek, hanya bisa nanti sembuh dalam waktu seminggu. Kalau luka terpotong, nggak panjang, nggak bisa. Oleh sebab itu kita harus pahami betul-betul resiko. Ya, lanjut. Nah, resiko kerja dapat menunjuk pada potensi atau kerugian yang dapat terjadi selama seorang melakukan aktivitas berasal dari beberapa faktor. Resiko ada dari mana aja tuh? Fisik, fisik apa aja contohnya? Paparan mesin,
apa mesin alat berat yang berbahaya langsung tuh dengan mesin kita bersentuhan secara fisik ya kan. Kalau kimia nah paparan kimia seperti apa itu bahaya seperti gas, cairan, debu. Kalau tidak menggunakan masker, contohnya seperti apa kalau misalnya sebagai instalasi listrik ya? Misalnya kalian nih masang AC itu, nah, Freon. masang AC ada gasnya, refrigeran atau freon. Nah, di situ kalian harus kenal itu jenis-jenisnya tuh. Ada yang mudah terbakar, ada yang tidak terbakar. Lagi ngisi gas, ya kan refrigeran, freon, atau merokok. Tapi nggak apa-apa, karena dia tahu dia menggunakan R22. R22 tidak mudah. Tapi atau lagi ini ngisi gas, refrigeran jenis AC yang baru, dia menggunakan R32, merokok, tentu. Makanya kalian pahami itu. Ya lanjut ke biologi. Biologi kenal paparan mikroorganisme, virus atau bahaya. Contohnya Infeksi. infeksi. Misalnya temannya lagi sakit, kamu ikut masuk kerja, apa yang terjadi? Teman ikut Sakit. Infeksi. ya, misalnya kamu pernah lagi ada infeksi sakit, batuk, pilek, TBC, masuk kerja, sebenarnya ikut. Nah, lebih baik kamu istirahat di rumah, tidak usah kemana-mana, daripada nanti menimbulkan resiko ya. Nah, psikologi, fisik, secara fisik apa? Menimbulkan stres, tekanan kerja, lingkungan yang tidak sehat ya. Saling cari muka sama atasan, ya kan, dikasih kerjaan yang berat, dengan tugas-tugas yang banyak, Dikasih banyak PR, ya kan, tidak punya waktu, Dikasih banyak PR. Itu baru saya. Jadi kalau misalnya satu melakukan pekerjaan, jangan lakukan secara stres, tenang, santai, rileks dan bahagia. Enjoy aja. Nah, egosentris posisi pekerja yang dapat menyebabkan cedera otot atau tulang, bisa tulang atau otot tangkang. Nah, untuk resiko dari ini ada berapa tadi resikonya? 5. Secara fisik, psikologis. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak. Hah? Tidak. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lah. Lanjut. Ya lanjut. Nah, pentingnya untuk mengidentifikasi, mengelola risiko kerja melalui langkah-langkah seperti berikut: menganalisa bahaya, potensi kerja, mengikuti pelatihan-pelatihan, menggunakan pelindung diri, terakhir harus mengikuti sesuai prosedur atau SOP. Ketika ada teman yang tersentuh, apa yang harus dilakukan? Hah? Tinggalin aja. Telepon ambulan. Apa SOP-nya pertamanya? Nanti kita lanjutin di sini. Makanya kalian fokus. Biar supaya kalian tahu apa tindakan yang selanjutnya dilakukan ketika ada suatu resiko kejadian, insiden, kecelakaan. Kalau tangannya tergoles doang, set, pas lagi ngupas kabel, apa yang harus dilakukan pertama? Membersihkan lukanya, kasih plester. Yo lanjut. Nah, ini yang skala bahaya kimia nih, apa nih? Bahaya yang disebabkan oleh paparan zat kimia di tempat kerja. Zat kimia ini terdapat secara langsung terpapar yang dibawa oleh paparan ini dapat menderita penyakit dalam jangka waktu. Zat kimia paparan di suatu lingkungan tempat kerja. Ya lanjut. Bahaya biologi, bahaya yang ditimbulkan oleh mikroorganisme yang tadi yang saya bilang tuh, seperti
seperti virus, penyakit, lagi sakit nggak usah dipaksakan sakit, biologis yang bersambung dengan racun, jamur dan lain-lain mikro, organisme. Lanjut. Nah, ini bahaya fisik secara langsung bersentuhan dengan fisik kita, ya kan? Karena tidak ada penghalangnya langsung, seperti konsumsi, tertiban, ya kan? Kalau langsung apa aja contohnya itu? Tangan terpotong, tertiban, ya kan? Tergoles, terpukul, sangat, tersentuh, langsung ya, lanjut. Bahaya psikologi, secara apa yang tadi nih? Sosial apa tadi? Secara pikiran, penyebabnya apa? Tidak punya waktu, gaji kecil, dari atasan, tekan kerja, ya kan banyak tuh. Mas ngasih ini. Gaji kecil, banyak. Bos hidup kita yang sengsara. Yang namanya begitu. Ya, lanjut. Bahaya mekanis dari peralatan yang sedang bekerja. Bisa terpotong, terjatuh, tersayat dan ya, fokus. Depan. Ya, lanjut. Nah, bahaya kebakaran atau bahan peledak. Bahaya kebakaran peledak dapat dari berasal dari kimia yang bersifat apa itu? Flammable dan eksplosif. Flammable dan eksplosif. Makanya kalian menerima bisa little icon. Flammable buat terbakar. Non-flammable tidak terbakar. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya bahaya elektronik dari mananya elektronik? Apa itu bahaya elektrikal? Bahaya yang ditimbulkan dan dapat mengakibatkan apa aja? Pengantar listrik sama dan bagaimana menurutnya ya sebentar doang sekali ini jadi besok putus. Caranya nanti aja. Maksudnya yang memfungsikan ini bagaimana? Nah, ketika yang positif dan negatif langsung tanpa adanya beban, itu akan terjadinya hukum jika yang menyebabkan lebih beda. Kalau tanpa ada beban itu konsleting antara positif dan negatif bertemu tanpa adanya beban. Timbulnya konslet. Kalau harus lebih beda lagi. Itu namanya over. Beban negasi biasanya berat, beban muatan. Ya, lanjut. Nah, ini resikonya apa aja nih kalau dari yang listrik nih? Apa itu? Tegangan listrik saat langsung dengan kabel atau peralatan listrik yang menyebabkan cedera serius atau bahkan sampai ke mati ya. Oh my god. Kayak saya kan contohnya ajam betulin tetangganya tuh di mana? Di plafon. Untung-untung cuma setengah dong, cuma kalau pegang sampai setengah jam dapat menyebabkan kebakaran juga bisa ya kan, ada yang api, sumber kabel sama kabelnya itu terus adanya api yang terus karena kayu jadinya kebakaran. Terus adanya apa lagi? Ledakan apa itu contohnya? Penggunaan peralatan listrik di lingkungan berbahaya yang sampingnya ada bahan-bahan mudah terbakar. Seperti misalnya yang dekat-dekat aja nih, ada ini di dapur, mesin blender. Nah, mesin blender
Kalau dipasang di sampingnya tabung gas. Pas dipencet atau nggak bisa nyala-nyala, laku nggak muter-muter, tapi ada percikan api. Gasnya bocor kebetulan. Meledak. Nah, yang kedua, apalagi itu yang ketiga? Panas berlebih. Nah, panas berlebih. Berarti apa itu? Panas, overheating. Kalau bukan, kalau nggak bisa dipikir, nggak boleh. Panas berlebih, ini yang terlalu panas menyebabkan luka bakar atau kebakaran seperti overload. Contohnya apa? Contohnya overload. Nah, contohnya yang lebih spesifik yang bisa dipahami ngamunya. Mesin sanyo kamu nyalain terus selama 24 jam tanpa ada mati-matinya. Bagaimana yang terjadi? Suatu mesin, ngecas HP standar. Dan dari pagi sampai malam, cas, terus apa hasilnya? Panas nggak? HP-nya mati lokal. Panas, jadi baterainya udah panas kan bakar. Jadi kayak panas terus apa lagi? Bahaya skala fisik digunakan dapat mendapatkan benda fisik jika digunakan dengan tidak benar. Bahaya mekanis ya kan, contohnya tuh fisik bisa kayak blender dinyalain atau putar-putar. Ya lanjut. Nah ini bahaya fisik nih, contohnya nih bisa shock, kematian, terbakar sampai pingsan. Kalau kena tegangan yang agak kecil kamu shock dikit, agak besar sedikit Pingsan. pingsan. Lebih besar lagi dan Terbakar. bisa mati. Ya lanjut. Nah, penyebab sengatan listrik. Penyebab sengatan listrik tubuh manusia adalah penghantar listrik atau konduktor yang baik. Baik saat manusia akan tersentuh listrik. Sengatan listrik tadi bisa apa itu? Kontak langsung. Sambaran listrik. Sambaran petir. Sengat listrik. Kontak listrik. Menyentuh listrik. Efek bahaya kesetrum. Ada berapa itu efeknya? Pertama, jantungnya kena dan tidur bersama. Saraf, ototnya, tulang, lanjut. Nah, langkah-langkah yang tepat untuk pertolongan pertamanya nih. Pertama, pertama mati dulu sumber listriknya. Dua tolong dengan isolatornya, oke? Tiga, kata itu posisikan diri jangan dekat dengan terlalu korban. Menarik atau mendorong korban dengan aduk basah. Menyentuh korban dengan sebelumnya harusnya dimatikan. Meninggalkan korban yang masih tersengat listrik untuk mencari pertolongan. Telepon ambulan. Lanjut. Nah, nih kesimpulannya. Apa kesimpulannya jadinya? Maman. Kesimpulan dari penjelasan yang tadi dijelaskan adalah pemahaman tentang jenis pramuka 3 yang sesuai dengan standar merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Rambu-rambu ini memberikan petunjuk dan peringatan kepada pekerja mengenai bahaya tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan mereka. Dalam menerapkan Pramuka 3, penting untuk memastikan bahwa rambu-rambu tersebut mudah terlihat, mudah dipahami, dan terpasang dengan benar di tempat kerja. Dengan demikian, penggunaan Pramuka 3 menurut standar yang berlaku dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan pekerja. Demikian artikel mengenai rambu-rambu K3. Nah, seperti itu kesimpulannya. Ada lagi yang mau menyimpulkan lagi? Ada yang lagi yang lain? Ah? Cukup? Ada lagi? Jadi kesimpulannya paham? Dapat mengetahui? Dapat. Dapat mematuhi? Bisa. Kalau sudah kita lanjut. Nah, ini. Nah, tuh. Tetaplah suatu tugas. Oke, Pak. Tugasnya itu apa itu? Apa isi yang harus dilakukan? Tugasnya di buku boleh ditulis. Ada berapa tuh? 9 soal. Nanti dikumpulkan, oke? Sama nanti dibikin ini apa? Di buku gambar. Membuat simbol-simbol. Tadi ada berapa warnanya? 7. Ada yang kayak begini nih gua dah. 7. Udah 4. Warna apa aja tadi? Nah, masing-masing kalian bikin 5. Oke. Yang merahnya 5, hijaunya 5, kuningnya 5, birunya di buku Gambar bulan. ya di buku gambar dan ini tugas yang untuk di buku Tulis. sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugasnya? Tugasnya berapa? Berarti tugasnya bisa dikerjakan? Kalau gitu berarti sampai di sini aja ya, selesai. Bapak tolong ketua kelasnya ditutup dulu dengan Doa. Oke, Pak. Siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa lagi untuk menutup kegiatan hari ini. Doa menurut agama kerja masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam.